Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM A1A124092. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai keseimbangan pendapatan nasional dalam mata kuliah Teori Ekonomi Makro 1. Pada presentasi ini saya akan membahas 6 materi utama, yaitu pendapatan nasional dan investasi eksogen, keseimbangan pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran dan tabungan. Ketiga, investasi sebagai variabel endogen. Yang keempat, investasi sebagai fungsi tingkat bunga dan kurva IS. Yang kelima, angka pengganda atau multiplier. Yang keenam, serta ketidakseimbangan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dan investasi eksogen. Pendapatan nasional adalah total nilai barang jasa dan total nilai barang jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu negara selama periode tertentu. Pendapatan nasional terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Pendapatan nasional digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi perekonomian dan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi. Selanjutnya, investasi eksogen merupakan investasi yang besarnya ditentukan oleh faktor-faktor di luar pendapatan nasional sehingga sifatnya otonom atau tetap. Beberapa faktor yang mempengaruhi investasi eksogen antara lain perkembangan teknologi, ekspektasi keuntungan, tingkat suku bunga, dan kebijakan pemerintah. Contohnya pembangunan infrastruktur seperti bandara, jalan tol, serta investasi asing. Selanjutnya, keseimbangan pendapatan nasional. Keseimbangan pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran agregat. Keseimbangan terjadi ketika pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agregat atau Y sama dengan AE. Artinya, seluruh barang dan jasa yang diproduksi dapat terserap oleh masyarakat. Konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan disposable masyarakat. Investasi bersifat eksogen atau otonom. Pemerintah melakukan pengeluaran melalui belanja negara, sedangkan ekspor neto merupakan selisih antara ekspor dan impor. Jika pendapatan nasional lebih besar daripada pengeluaran agregat, maka persediaan barang akan menumpuk sehingga perusahaan mengurangi produksi. Sebaliknya, jika pengeluaran agregat lebih besar daripada pendapatan nasional, maka persediaan barang akan menipis sehingga perusahaan meningkatkan produksi. Selanjutnya, pendekatan tabungan investasi. Selain pendekatan pengeluaran, keseimbangan pendapatan nasional juga dapat dijelaskan melalui pendekatan tabungan investasi. Nah, kedua rumus tersebut sama-sama menunjukkan pendapatan nasional, maka diperoleh syaratnya keseimbangan, yaitu tabungan harus sama dengan investasi atau S sama dengan I. Selanjutnya, investasi sebagai variabel endogen. Pada slide ini, investasi endogen merupakan investasi yang berubah mengikuti perubahan pendapatan nasional. Hal ini ditunjukkan oleh fungsi investasi. Nah, rumus ini menunjukkan investasi terdiri dari investasi otonom dan investasi yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional. Ketika pendapatan nasional meningkat, maka investasi juga cenderung meningkat karena perusahaan melihat peluang keuntungan yang lebih besar. Nah, pada slide ini juga ditunjukkan rumus keseimbangan pendapatan nasional yang digunakan untuk menentukan tingkat pendapatan nasional ketika investasi bersifat endogen. Agar perekonomian tetap stabil, nilai B ditambah I harus lebih kecil dari 1. Selain itu, peningkatan pendapatan dapat mendorong peningkatan investasi, dan peningkatan investasi kembali mendorong pertumbuhan ekonomi. Proses ini disebut efek akselerasi. Selanjutnya, investasi sebagai fungsi tingkat bunga dan kurva IS. Pada slide ini dijelaskan hubungan antara investasi dan tingkat suku bunga. Hubungan tersebut ditunjukkan melalui fungsi investasi I sama dengan I 0 dikurangi E kali R. Rumus ini menunjukkan bahwa investasi memiliki hubungan negatif dengan tingkat bunga. Ketika suku bunga meningkat, biaya pinjaman lebih mahal sehingga investasi menurun. Sebaliknya, ketika suku bunga menurun, biaya pinjaman menjadi lebih murah sehingga investasi meningkat. Selanjutnya, terdapat
kurva IS yang menunjukkan keseimbangan di pasar barang. Keseimbangan tersebut terjadi ketika tabungan sama dengan investasi atau S dari Y sama dengan I dari R. Kurva IS memiliki kemiringan negatif, artinya ketika tingkat bunga turun, maka investasi meningkat. Peningkatan investasi akan mendorong pengeluaran agregat dan akhirnya meningkatkan pendapatan nasional. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang menurunkan suku bunga dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, angka pengganda atau multiplier. Pada slide ini dibahas mengenai angka pengganda atau multiplier. Angka pengganda merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar perubahan pendapatan nasional akibat perubahan pengeluaran otonom seperti investasi maupun konsumsi. Rumus pengganda investasi yaitu menunjukkan bahwa semakin besar kecenderungan masyarakat untuk mengonsumsi atau MPC, maka semakin besar pula efek pengganda yang terjadi dalam perekonomian. Selanjutnya terdapat rumus delta Y sama dengan K dikalikan delta I. Artinya setiap kenaikan investasi akan menghasilkan kenaikan pendapatan nasional yang lebih besar karena adanya efek pengganda. Pada slide ini juga dijelaskan bahwa kenaikan konsumsi otonom memiliki dampak yang sama dengan kenaikan investasi terhadap pendapatan nasional. Selain itu, terdapat konsep paradox of thrift atau paradoks menabung. Kondisi ini terjadi ketika masyarakat terlalu banyak menabung sehingga konsumsi menurun. Akibatnya, nilai pengganda menjadi lebih kecil dan pendapatan nasional justru dapat mengalami penurunan. Dengan demikian, perubahan kecil dalam investasi atau konsumsi dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian. Selanjutnya, ketidakseimbangan pendapatan nasional. Ketidakseimbangan pendapatan nasional terjadi ketika pendapatan nasional aktual tidak sama dengan tingkat full employment atau penggunaan sumber daya secara penuh. Kondisi pertama adalah deflationary gap atau celah deflasi. Kondisi ini terjadi ketika pengeluaran agregat lebih rendah daripada tingkat yang dibutuhkan untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Akibatnya, produksi menurun, persediaan barang meningkat, dan pengangguran bertambah. Untuk mengatasinya, pemerintah dapat meningkatkan investasi atau belanja negara sehingga pengeluaran agregat meningkat. Kondisi kedua adalah inflationary gap atau celah inflasi. Kondisi ini terjadi ketika pengeluaran agregat terlalu tinggi sehingga melebihi kapasitas produksi. Akibatnya, harga-harga mengalami kenaikan atau inflasi. Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah dapat menerapkan kebijakan kontraktif seperti menaikkan pajak, mengurangi belanja pemerintah, atau menaikkan suku bunga. Kesimpulannya, keseimbangan pendapatan nasional terjadi ketika pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agregat atau Y sama dengan AE. Investasi dapat bersifat ekonomi maupun endogen serta dapat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Selain itu, angka pengganda atau multiplier dapat memperbesar dampak perubahan pengeluaran terhadap pendapatan nasional. Ketidakseimbangan pendapatan nasional dapat berupa deflationary gap yang menyebabkan pengangguran maupun inflationary gap yang menyebabkan inflasi. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan pendapatan nasional sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.